video ini, kalian akan mengetahui mengenai Tourist Sense of Safety sepanjang jalur UPI hingga Nimna Book Cafe. Simak terus yuk! Sebelum masuk ke pembahasannya, kita kenalan dulu yuk dengan Nimna Book Cafe. Nimna Book Cafe bukan cuma sekedar tempat ngopi, melainkan gabungan antara perpustakaan mini dan juga coffee shop. Di sini kamu bisa baca buku, nugas, kerja kelompok, atau bahkan sekedar chill in peace. Suasananya tenang dan interiornya estetik banget. Dominasi kayu dan vibes-nya warm and calm. Cocok untuk kamu yang cari tempat produktif tapi tetap santai. Bukunya banyak, wifi-nya kencang, dan kopinya enak. What else do you need? Lanjut ke pembahasan, kita akan membahas mengenai kelayakan akomodasi, aksesibilitas, amenitas, uniqueness, tailored attraction, dan attraction authenticity dari lokasi tersebut dan juga sepanjang jalurnya. Aksesibilitas. Lokasinya berada di Jalan Sukahaji nomor 126, Geger Kalong, dekat dari UPI, dan mudah untuk dijangkau. Dan jalan menuju lokasi melewati jalan besar. Jika ingin menggunakan kendaraan, direkomendasikan menggunakan motor, karena lalu lintas yang relatif padat. Mobil juga memungkinkan karena tersedia lahan parkir yang luas di wilayah Nimna Cafe. Selain itu, ojek online juga mudah menjangkau lokasi karena berada di jalan utama yang jelas dan terbuka. Untuk pejalan kaki, kualitas trotoar tidak baik. Tidak semua jalan memiliki trotoar dan mayoritas pejalan kaki menggunakan bahu jalan. Sangat disayangkan keadaan trotoar tertutupi pepohonan, rusak, dan berlubang. Berikut merupakan peta atraksi, ketersediaan fasilitas, dan juga jalur menuju Nimna Cafe. Akomodasi. Di sepanjang jalan terdapat beberapa pilihan penginapan seperti MK Guest House, Hotel Pilatus, dan Hotel Geger Kalong Asri, yang diantaranya memiliki 2-3 bintang. Amenitas. Cafe ini menyediakan wifi, colokan listrik, tempat duduk indoor dan outdoor, toilet, serta area parkir yang luas. Menu makanan dan minuman yang bervariasi, cocok untuk bekerja, belajar, bersantai, dan tentunya membaca buku. Cafe ini memiliki menu khas, yaitu piadina sandwich. Disediakan juga sedotan, gula, dan alat makan tambahan yang dapat diambil sendiri oleh wisatawan. Suasana cafe yang sangat tenang dan nyaman, mendukung aktivitas pengunjung yang membutuhkan konsentrasi. Uniqueness. Nimna Cafe ini memiliki konsep cafe literasi yang memadukan tempat makan dengan kegiatan membaca. Banyak genre buku yang disediakan di dalam cafe ini, diantaranya komik-komik atau novel anak-anak seperti Pinkberry, KKPK, Fantastin, dan banyak juga buku-buku pengetahuan, bahkan terdapat buku interaktif untuk anak-anak di bawah 5 tahun. Interior dan suasana yang sangat mendukung kegiatan literasi berbeda dari cafe biasa. Tailored Attraction. Cafe ini sangat menarik untuk wisatawan minat khusus di bidang literasi, edukasi, dan diskusi. Cocok untuk komunitas pembaca, penulis, mahasiswa, dan pegiat literasi yang ingin mengadakan kegiatan seperti diskusi buku, menulis bersama, atau belajar kelompok. Attraction Authenticity. Konsep yang dihadirkan konsisten dan autentik, bukan hanya sekedar tren. Banyak koleksi buku yang tersedia dapat kita baca secara bebas, sehingga pengunjung dengan minat membaca sangat difasilitasi kegiatan membaca atau belajar mereka di sini. Gimana? Udah paham belum mengenai materi sebelumnya? Kita lanjut yuk ke materi selanjutnya, yaitu Tourist Sense of Safety Canvas. Risiko berdasarkan Tourist Sense on Canvas terdapat 3 parameter, diantaranya before travel, on-site experience, dan post-trip. Yang pertama akan kita bahas adalah before travel dengan beberapa subparameter. Yang pertama adalah public information. Risiko yang dapat terjadi yaitu calon pengunjung kesulitan menemukan informasi yang jelas mengenai kafe seperti konsep kafe, jam operasional, fasilitas, atau keunikan yang ditawarkan, sehingga bisa menurunkan minat untuk berkunjung. Dengan mitigasi memastikan semua informasi kafe di platform digital seperti Google Maps, Instagram, dan lain-lain selalu diperbarui dan konsisten. Yang kedua, subparameter news media. Risiko yang mungkin terjadi adalah tidak ada exposure media atau publikasi online sejak lama, sehingga jarang muncul dalam rekomendasi tempat baca di Bandung. Mitigasi yang dapat dilakukan yaitu kolaborasi dengan media lokal atau komunitas literasi untuk meningkatkan exposure, seperti membuat blog, TikTok, YouTube, atau podcast. Yang ketiga, subparameter sosial media. Akun Instagram Nimna Book Cafe tidak aktif sejak repost dari pengunjung dan beberapa highlight tanpa konten aktual. Tidak ada postingan mengenai diskon atau promosi lainnya, sehingga tidak banyak yang mengetahui cafe ini. Untuk mengatasi hal ini, perlu mengaktifkan kembali Instagram minimal 2 kali seminggu. Yang keempat, subparameter author actor. Minimnya testimoni pengunjung soal akses menuju kafe, cara memesan, dan alur membaca buku membuat pengunjung baru bingung. Mitigasinya, buat video paduan lengkap tentang cara berkunjung dan membaca buku di Nimna.
serta unggah rute terbaik untuk berjalan kaki lewat Instagram, TikTok, dan Google Maps. Yang kelima, supporter humans. Calon pengunjung sering ragu datang karena di media sosial kafe yang tidak aktif. Mitigasinya, tampilkan testimoni pengunjung terbaru beserta tahun dan foto lalu simpan di highlight atau story Instagram. Parameter on-site experience. Yang pertama, subparameter human. Tidak adanya staf yang menyambut atau mengarahkan saat masuk membuat pengunjung bingung. Apakah langsung duduk, pesan, atau baca buku secara langsung? Solusinya, arahkan staf untuk menyambut pengunjung baru, memberi arahan secara singkat, dan pasang papan informasi penggunaan rak buku. Yang kedua, subparameter facility and equipment. Pencahayaan yang kurang dan tidak adanya label kategori buku membingungkan pengunjung. Mitigasinya, atur ulang pencahayaan yang lebih hangat, pisahkan buku berdasarkan kategori, beri papan penanda buku yang boleh dibaca di tempat, serta lakukan pengecekan rak secara rutin. Yang ketiga, subparameter sosial. Tidak adanya penyambutan atau penanda arah masuk membuat pengunjung baru merasa asing. Mitigasinya, tambahkan penanda arah masuk dan tempatkan staf yang menyambut di depan pintu masuk. Yang keempat, subparameter environment. Letak kafe yang cukup tersembunyi dan minim papan penanda menyulitkan pengunjung menemukan lokasinya. Mitigasinya, tambahkan signage kecil yang terlihat dari jalan utama dan buat paduan visual lokasi di Instagram. Yang kelima, subparameter management. Minim komunikasi langsung atau melalui media sosial menyebabkan informasi penting seperti jam operasional, promo, atau aturan kafe tidak tersampaikan. Mitigasinya, buat SOP komunikasi digital dengan update konten sosial media minimal sebulan sekali, responsif terhadap pesan, dan tempatkan staf di area utama agar pengunjung mudah bertanya. Yang terakhir, parameter post-trip. Yang pertama, subparameter expectation gaps. Tidak tersedianya sarana untuk menyampaikan kritik atau masukan langsung di lokasi sehingga pendapat pengunjung sulit tersampaikan. Ini bisa menghambat peningkatan kualitas layanan di kafe. Mitigasinya, sediakan QR Code berisi Google Form di meja atau dekat kasir agar pengunjung bisa memberi feedback secara cepat dan praktis. Yang kedua, subparameter recommendation for safe destination. Karena minim informasi online yang menarik dan up to date, tempat ini sulit direkomendasikan oleh orang yang belum pernah ke sana. Mitigasinya, bangun kehadiran digital yang kuat melalui ulasan Google, konten aktif di media sosial, dan kolaborasi dengan komunitas literasi agar kafe mudah dikenali dan dipercaya oleh pengunjung. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai keselamatan dan juga keamanan. Identifikasi resiko dan upaya penyelesaian berdasarkan faktor ketiga. Apa aja sih resiko jika melakukan jalan ataupun olahraga menuju Nimna Cafe? Di antaranya, 1. Cuaca panas atau hujan mendadak. 2. Terjatuh atau tersandung. 3. Trotoar tidak terpakai, sehingga harus menggunakan bahu jalan, yang mana hal ini termasuk berbahaya karena memungkinkan terjadinya kecelakaan. 4. Kelelahan fisik atau dehidrasi. Beberapa faktor penyebab resiko tersebut adalah kurangnya informasi cuaca sebelum berangkat, tidak mengenakan alas kaki yang sesuai, minim trotoar terutama di daerah Sukahaji, jalan tidak rata, tidak membawa air minum atau perlengkapan dasar. Upaya pengendalian yang dapat dilakukan diantaranya cek perkiraan cuaca dan kondisi jalur sebelum berangkat. 2. Gunakan sepatu hiking anti-slip dan pakaian yang nyaman. 3. Bawa air minum, jas hujan, peta digital, juga payung. 4. Tentukan titik istirahat dan waktu tempuh yang realistis. 5. Perlu adanya pembangunan trotoar di sepanjang jalan yang layak untuk digunakan pejalan kaki. Untuk menjamin keadaan, perlu adanya prosedur darurat dan evaluasi, serta penggunaan alat pelindung diri atau APD. Prosedur darurat dan evaluasi yang perlu diterapkan adalah jika ada peserta cedera, segera mungkin cari tempat yang aman. Beri pertolongan pertama dan hubungi bantuan. Kalau cuaca hujan, cari tempat berteduh di tempat yang aman, misalnya warung terdekat. Jika pengunjung berupa rombongan, peserta wajib tetap dalam kelompok dan tidak memisahkan diri. Selanjutnya, evaluasi atau evakuasi. Pertama, gunakan jalur utama, misalnya Jalan Setiabudi, untuk akses kendaraan darurat. Kedua, tentukan titik kumpul seperti minimarket atau masjid terdekat jika pengunjung berupa rombongan. APD yang perlu digunakan diantaranya 1. Sepatu hiking anti-slip yang nyaman. 2. Payung, topi, atau pelindung kepala dari panas. 3. Jas hujan atau ponco. 4. Tas kecil yang berisi air minum, plester, dan obat-obatan pribadi. Sekian dari kami, terima kasih.